Selamat datang di Imaginarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Imaginarium. Kali ini saya sedang berada di kediaman salah satu pengusaha. Dia juga pengusaha, dosen juga, dan salah satu pebisnis di Konawe. Kali ini saya bersama Ibu Farah. Selamat sore Ibu Farah. Selamat sore. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Akhirnya bisa duduk sama-sama lagi ya. Semenjak waktu pertama Imaginarium dibuat itu, sebenarnya Ibu Farah ini sudah menjadi salah satu kandidat untuk jadi narasumber sih, tapi mungkin waktunya yang tidak sempat ya, baru hari ini terlaksana. Ibu Farah ini dikenal sebagai salah satu pengusaha di Konawe. Apa mau disebut pengusaha atau sebagai pebisnis atau sebagai dosen? Jadi sebenarnya Ya. sebenarnya kalau profesi yang utama itu sebenarnya saya notaris. Iya. Jadi tapi senang bisnis. Iya. Ya, jadi memang kalau untuk bisnis sendiri sebenarnya dari kuliah pun itu sudah berbisnis, Sudah gitu. mengalir dari muda. sudah senang gitu ya. Iya. Sudah senang gitu. Nah, untuk bisnis sendiri memang sih sebenarnya itu memang yang saya pahami bahwa bisnis itu sunnah. Iya. Jadi kalau kita orang Islam, bahwa Nabi kita itu memang dari zaman dulu itu sudah berbisnis. Jadi menjalankan bisnis itu memang untuk kita orang Islam itu sunnah, gitu hukumnya salah satu ya. Nah, untuk bisnis sendiri ditekuni saya dulu ya, bisnisnya buka toko. Konvensional kalau saya sebut ya. Jadi kita mengumpulkan modal karena waktu itu belum bisa untuk membeli ruko, belum ada punya sendiri, jadi kita ngontrak. Nah, yang sekarang saya geluti ini adalah bisnis online. Oh, yang ini yang lagi sementara digeluti bisnis online. Bisnis online. Ya. Kalau Kak Farla sendiri menekuni dunia bisnis ini sejak kapan sih mulainya? Kalau untuk bisnis sendiri sih sebenarnya sudah sangat lama ya. Jadi awal saya balik lagi ke sini, ke Konawe, karena sebelumnya saya ini kan juga karyawan ya. Jadi saya beberapa tahun, kurang lebih 6-7 tahun itu saya adalah seorang karyawan. Lalu kemudian merantau dan kemudian balik lagi ke Konawe. Jadi pas balik ke Konawe ini itu sudah mulai berbisnis kecil-kecilan ya, buka toko jilbab, busana muslim, kemudian juga hari ini kita juga ada distro. Yang di depan itu saya sempat ini ya, jadi kita juga ada distro dan sekarang ini kita juga bisnis online. Jadi kalau ditanya kapan mulai bisnisnya, kita itu kalau dihitung-hitung ya sudah sejak 2007 kalau untuk toko ya. Tapi kalau untuk yang ini tuh sudah lama. Sudah lama. Berarti perjalanannya memang sudah lama di dunia bisnis. Iya. Kalau ini salah satu yang kemarin ada produk kayaknya, yang salah satu yang saya sempat lihat di sosial medianya. Mungkin ada kayaknya propolis apa? Oh ya. Jadi propolis ini memang bisnis yang kita geluti sekarang, yang saya serius sih sekarang itu suplemen kesehatan. Oh, propolis ini adalah suplemen kesehatan. Ya, betul. Jadi propolis ini satu produk turunan dari lebah. Jadi lebah itu kan menghasilkan 4 cairan ya. Jadi ada madu, ada propolis, ada bipolen, dan ada royal jelly. Nah, propolis ini tuh adanya di celah sarang. Sarang lebah ini kan heksagonal ya, jadi propolis itu ada di situ. Nah, propolis inilah yang dipercaya itu bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu. Jadi sudah beberapa tahun ini memang saya serius berbisnis di British Propolis.
Boleh dilihat Iya. sambil diterangkan mungkin ini kegunaannya apa. Ya, jadi ini British Propolis. Propolis sebenarnya banyak ya. Iya. Propolis itu sangat banyak. Jadi kalau untuk yang saya bisniskan ini adalah British Propolis. Ini Iya. dari Inggris. Jadi ini suplemen dari lebahnya itu dari Inggris. Ini sudah BPOM dan FDA. Jadi FDA itu Food Drug Administration. Ini sudah diakui oleh dunia. Jadi kalau untuk British Propolis sendiri ini sudah dapat sertifikasi dunia. Jadi bisa dipasarkan di luar negeri. Oh, berarti ini produk dari Inggris ya? Ya, makanya ya. British. British ya. British itu kan di Inggris. Iya. Jadi makanya ini disebutnya British Propolis. Iya. Kalau khasiatnya sendiri untuk yang ini yang Basic Pro ini yang saya pegang ini? Kalau ini untuk tulang. Oh, yang ini yang ini untuk tulang. Untuk tulang. Iya. Kalau itu sih bahan dasarnya itu berbeda dengan ini. Oh, Kalau ini kan berbeda dari lagi. lebah. Ya, kalau yang ini itu bahan dasarnya dari ada satu tumbuhan di Amerika sana itu namanya Echinacea. Oh, ini yang untuk tulang. Ya, itu untuk tulang. Kalau ini buat mata. Ini. Oh, yang ini buat mata. Iya, karena saya juga kan mata Iya. minus ya. Jadi kesehatan mata juga harus dijaga. Iya. Cara mendapatkan produk ini mungkin teman-teman di rumah ingin tahu cara mendapatkannya atau cara ingin bergabung mungkin Ya, bagaimana? ini yang menarik ya. Jadi berbisnis di BP Ya. itu modalnya sangat ringan. Jadi cukup dengan kita ada modal untuk reseller sendiri itu Rp660.000 untuk reseller. Kalau untuk agent itu Rp1.000.000. Kalau untuk agent plus itu 1,8. Untuk ukuran hari ini modal ini sih menurut saya ringan ya. Kenapa saya sebut ringan? Karena coba deh kita bayangkan dengan handphone kita. Handphone kita itu berapa sekarang ya dibanding dengan ini, dan dengan harga ecer dari BP Rp250.000 satu botol itu kita bisa ukur kan berapa sih margin yang kita peroleh. Jadi kalau 220 untuk reseller berarti sudah ada keuntungan yang diperoleh oleh reseller kita sudah lumayan. Apalagi kalau agent plus berarti keuntungan per botolnya Rp70.000. Dan ini dijalankannya lebih banyak kita jalankan online. Oh, Ya. berarti ini memang usaha tidak harus door to door sih sebenarnya. Dia ini lewat pasar online saja bisa sebenarnya. Jadi saya membayangkan begini. Karena saya pelaku bisnis juga, saya punya toko. Iya. Saya otomatis kan mengeluarkan budget untuk setiap bulan untuk menggaji karyawan. Iya. Sementara di bisnis ini saya kebetulan berkantor. Jadi saya setiap hari otomatis saya ada di kantor, tapi bisnis saya tetap jalan. Tetap jalan. Dan jalannya itu bukan cuman di Kabupaten Konawe. Jadi saya juga ngirim kemana-mana begitu. Ya. Kenapa? Karena kita memanfaatkan sekarang media gitu. Di era digital ini kan memang kita tidak bisa lagi berpikir bahwa kita sekedar harus jualan di kota kita gitu ya. Kita Jadi tidak bisa bagaimana? menutup mata dengan Ya. perkembangan teknologi yang Iya. sekarang. Betul. Sambil ini mungkin kalau teman-teman di rumah ingin gabung mungkin ada sosial medianya atau teman-teman bisa menghubungi lewat mana? Ya, jadi untuk ikut memasarkan BP, kalau kami menyebutnya itu mitra. Mitra. Ya, jadi teman-teman yang nanti mau bergabung di bisnis British Propolis ini itu tidak ada syarat karena ini bukan MLM ya. Oh iya. Jadi BP ini bukan MLM. Jadi ini seperti penjualan biasa. Kalau misalnya kita dagang seperti saya di depan dagang pakaian, bisnis pakaian, itu sama aja, tidak ada bedanya karena kita nggak ada kanan kiri, tidak ada. Enggak sama segitiga. Nggak ada. Jadi ini murni bisnis biasa. Oh, berarti memang modelnya model ya seperti biasa, penjualan biasa. Betul. Jadi kalau misalnya ingin bergabung,
di bisnis ini ingin sehat. Jadi Iya. sebenarnya saya mempelajari itu apa sih yang kita cari dari sebuah bisnis. Mungkin Iya. betul kita semua cari uang ya di bisnis ini gitu ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mencintai apa yang kita lakukan. Iya, yang kita lakukan, betul. Kita berbisnis ini dengan satu tujuan. Iya. Pertama kita ingin orang-orang sehat. Iya. Itu yang kita inginkan gitu ya. Bagaimana lebih banyak orang aware dengan kesehatannya. Ya, jadi kalau jangan nunggu sakit baru berobat. cari obat gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menjaga. Ini sehat ini kan karunia dari Tuhan gitu ya. Jadi karunia dari Tuhan ini harus kita jaga. Jangan sampai kita udah dikasih sehat tapi kita mengabaikan apa yang Tuhan berikan. Iya, betul. Kalau lihat media sosialnya Bu Farah itu serius, wah aktivitasnya luar biasa sih sebenarnya. Jadi gampang caranya bergabung, mudah sekali. Cukup hubungi saya bisa lewat WhatsApp di nomor 0821 9720 80. Atau nanti ada di bawah ini. Ya di bawah ya gitu. Jadi teman-teman bisa hubungi ke Farah langsung di nomor WA atau di media sosialnya, di Facebook juga kayaknya ada. Boleh, ada di IG juga boleh. Dan mungkin IG satu juga. ya yang bisa saya tambahkan bahwa berbisnis di BP ini kita tidak sekedar bisnis. Iya. Jadi di BP kami juga itu dari apa yang kami hasilkan dari bisnis BP ini, kita juga banyak berkegiatan sosial. Jadi mungkin bisa dilihat. Jadi di kami mitra-mitra BP itu setiap Jumat itu kita ada sedekah Jumat, di mana untuk saat ini sedekah-sedekah itu ditujukan kepada guru-guru ngaji yang ada di pelosok. Jadi kalau kita lihat kan banyak ya saudara-saudara kita ustadz-ustadz yang ngajar ngaji, tapi mereka mungkin dari segi kehidupan ini masih terbatas lah. Ya, jadi kita berusaha lah berbuat sesuatu dengan bisnis yang kita jalankan. Mungkin juga bisa dijelaskan mungkin tentang yang mungkin ada yang saya lihat di media sosial itu sedekah 1.000 apa? Oh ya. Iya. Jadi ini sebenarnya sedekah 1.000 itu. Ya maksudnya maksudnya mungkin teman-teman di rumah itu bingung sih apa maksudnya ini sedekah 1.000. Oh ya. Mungkin bisa sempat dijelaskan. lihat ya medsos saya. Sempat saya klik-klik sih. Jadi gini, sedekah 1.000 sehari itu kita menyebutnya proyek langit. Oh iya, proyek langit. Itu kenapa dia. Proyek langit? Jadi ini agak unik pembentukan dari Yayasan Sedekah 1.000. Iya. Jadi Sedekah 1.000 itu terbentuk itu oleh orang-orang yang tidak saling kenal sebelumnya. Oh. Jadi saya di Konawe sering nulis tentang sedekah, kegiatan sedekah. Ada juga kawan di Raha nulis juga. Di Kendari, kemudian kami ketemu di medsos. Karena kesamaan visi dan misi inilah akhirnya kami jadi dekat. Dekat dan kemudian sepakat untuk membentuk sebuah yayasan. Nah, sedekah 1.000 sehari ini sebenarnya tujuannya adalah kita melihat ya di sekeliling kita ini masih sangat banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, uluran tangan kita ya. Di rumah sakit begitu banyak orang-orang yang tidak memiliki kartu jaminan sosial gitu. Orang-orang yang ternyata di rumah-rumah mereka itu mereka tidak ada ketersediaan pangan. Itu kami menyaksikan. Ada orang tidak punya beras, ada orang tidak punya apa-apa di rumah. Nah, S3 ini kita bentuk itu dengan mengajak orang-orang yang satu visi misi dengan menyisihkan 1.000. Jadi kenapa disebut 1.000? Supaya semua orang bisa. Semua orang mampu. Kalau 1.000 gitu. Jadi alhamdulillah 6 tahun berjalan saat ini, alhamdulillah donatur kita alhamdulillah juga terus bertambah, dan kegiatan-kegiatan dari S3 juga alhamdulillah sampai hari ini bisa kita jalankan. Berarti yang proyek langit itu sudah berjalan 6 tahun ya? 6 tahun. Wow. 6 luar tahun. biasa sih. Iya. 6 tahun kita ada di 5 kabupaten kota. Kita di Konawe, Kendari, Raha, Konawe Selatan, dan Kolaka. Ini sudah mulai menjamur kayaknya ini. Ya, itu tadi karena S3 ini
adalah dakwah. Iya betul sih. Jadi bagaimana kan sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat bagi manusia. ya. Jadi kita berusaha melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita yang kita berharap Allah ridho, mengundang ridho Allah, sehingga kemudian apa yang kita lakukan ini insya Allah itu bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Gitu. Berarti proyek langit itu sudah 6 tahun yang berjalan. 6 tahun, 6 tahun. Iya. Sempat sih lihat-lihat kemarin di sosial media ada muncul salah satu itu proyek langit sedekah 1000 kayak gimana modelnya. Saya lihat, ternyata pencetusnya salah satunya Ibu Farah. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau hari Jumat Ya. kita juga di sini ada sarapan murah. Jadi silakan. Kita tidak batasi, kalau untuk sarapan murah itu silakan siapa saja boleh datang membeli. Jadi kita jual dengan harga Rp3.000 per kotak. Oh, berarti tempatnya di sini? Di sini. Di depan. Apira. Kalau jadi teman-teman kalau Iya. mungkin ingin ke sini hari Jumat di toko Apira. Safira. Safira. Iya. Toko Safira samping UD Maju ya kalau nggak salah. Yamaha. Oh, Yamaha. Iya. Samping Yamaha. Ya, sampingnya Asra. Ya. Jadi teman-teman bisa ke sini kalau hari Jumat. Itu mungkin salah satu proyek itu juga ya, proyek langit. Ya, jadi setiap Korwil itu punya program-program unggulan gitu. Iya. Jadi kalau di Kendari itu juga ada kegiatan. Kalau di Raha ini kita lebih banyak memberikan catering harian. Karena banyak manula di sana kalau di Raha. Jadi catering harian itu kita sudah membayarkan untuk 1 bulan. Setiap hari diantarkan dalam bentuk makanan jadi kepada saudara-saudara kita yang manula yang sudah tidak bisa lagi beraktivitas, tidak bisa lagi mencari nafkah, maka mereka kita berikan catering harian. Jadi setiap wilayah itu beda-beda tergantung dari bagaimana keadaan sosial masyarakat yang ada di daerah itu. Situasi dan kondisinya juga di salah satu kabupaten kan berbeda-beda. Jadi mungkin kita yang mengikut dengan anunya di sana. Dengan begitu banyak kegiatannya Bu Farah itu, satu sih pertanyaannya, cara membagi waktunya Kak Farah itu kayak gimana? Kalau membagi waktu sebenarnya kan kita manusia ini waktu kita kan sama ya Iya, semua. 24 jam. 24 jam itu tidak pernah ditambah dan tidak pernah berkurang sebetulnya. Jadi kalau masalah waktu sebenarnya itu dari kita saja. Jadi kalau pagi, ya itulah keuntungannya dengan bisnis online. Karena saya bisa mengerjakan di saat saya sarapan, saya bisa mengerjakan di kala saya berada di kamar, bisa di Sedang kantor. santai. Iya, itu saya bisa kerjakan di mana saja. Jadi sama sekali tidak mengganggu. Terkadang kan kita mendengar ya ada orang katakan saya tidak punya waktu. Iya, maksudnya saya berpikir Kak Farah ini kayaknya sibuk sekali, dia enggak punya waktu kayaknya untuk duduk di Imaginarium. Mana dia lagi mengisi Kak Farah kan dia salah dosen kan? Iya, masih ngajar dosen juga. pengusaha, bisnismen, mana notarisnya. Kayaknya memang susah sih kalau mau. Ternyata setelah saya telusuri dan ketemu langsung, kayaknya enggak seperti itu sih. Kayaknya berbeda dengan yang saya rasakan berbeda. Ternyata betul juga sih, semua orang itu punya waktu sama, tinggal kitanya saja yang memanage waktunya dan memilih. Jadi saya pernah mendengar kata begini, jangan menyalahkan sesuatu pada sebetulnya itu bisa kita atur. Contoh misalnya, kadang kita suka bilang nih, saya gemuk karena saya makan, gitu ya. Saya gemuk karena saya hobi makan bakso. Yang kita dikasih pilihan kan, makan atau tidak, itu kan ada di kita gitu loh. Jadi ketika misalnya kita gemuk, jangan menyalahkan makanannya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sesuatu untuk keadaan yang masih bisa kita kontrol. Iya sih. Itu tidak boleh gitu. Nah, jadi kalau misalnya masalah waktu, saya pribadi ya tidak mengatakan bahwa waktu saya padat sekali. Kita berusaha membagi gitu. Seperti misalnya besok
sebenarnya masih agak capek karena kemarin dari habis luar kota. Iya. Tapi kemudian kita ada mitra di Raha yang harus kita kunjungi. Jadi otomatis saya sudah harus menyiapkan waktunya. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad besok itu kita sudah berjalan lagi kita. Ya, karena apa? Karena dari apa yang kita jalankan bisnis ini sebetulnya sekali lagi bahwa kita tidak sekedar jualan. Kita sedang menebar manfaat. Kita sedang berusaha membuat perekonomian banyak orang itu membaik. Jadi saya ada beberapa teman yang tadinya bekerja honor bertahun-tahun dengan penghasilan barangkali yang hanya cukup untuk sekedar makan, lalu kemudian ketika mereka berbisnis dan mendapatkan lebih dari itu, bagi saya secara pribadi itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, bisa memberikan sesuatu, bisa bareng-bareng. Jadi kalau kami tuh tagline-nya sukses bersama, sukses mensukseskan. Jadi tidak boleh hanya satu orang yang sukses. Harus bareng-bareng. Iya, harus bareng-bareng. Kalau dari segi dunia bisnis Kavara yang sudah lalui, yang tadi sudah diceritakan, yang satu lagi saya mau tanya, suka dukanya selama perjalanan bisnis yang Kavara tekuni itu apa? Ya kalau bicara suka duka pasti banyak ya. Iya. Pasti banyak. Jadi kadang-kadang ketika kita menawarkan itu kan ada juga yang mencemooh dan lain sebagainya. Tapi kemudian alhamdulillah di bisnis ini kami memang dibekali dengan ilmunya. Pertama ilmunya jangan baper. Jangan baperan. Bahwa di dunia ini tidak mungkin semua adalah penerimaan. Kita harus siap dengan penolakan juga gitu. Jadi ya dunia ini pasti harus balance. Tidak mungkin semuanya harus, misalnya saya menawarkan produk gitu ya, belum tentu orang menerima. Tapi apakah semua orang tidak menerima? Tidak. Dari sekian banyak yang menolak pasti ada yang menerima. Dari sekian banyak yang menerima pasti akan ada juga yang menolak. Tapi kemudian bagaimana menguatkan diri kita bahwa tugas kita sebagai manusia adalah hanyalah berikhtiar dan berusaha. Rezeki itu domainnya Allah, kita tidak bisa mencampuri. Jadi kalau ditanya suka dukanya, ya itu bagian barangkali dari duka. Tapi saya sebenarnya tidak tidak ingin menyebut itu duka. Tidak melihat lebih ke dukanya sih. Tidak melihat itu ke duka. Kenapa? Karena itu memang sudah begitu. Dunia itu sudah begitu. Ya model perjalanannya sudah seperti itu. Jadi kalau ditolak itu sangat biasa. Jadi kita nggak pernah baper. Kalau urusan hanya ada yang bilang, oh saya nggak minat, nggak apa-apa. Besok kita akan ketemu dengan orang yang minat. Gitu. Karena kita jualannya itu kan kita jual manfaat ya. Kalau mau sehat, kalau mau ini ya kita harus bagaimana supaya kita apa yang kita makan hari ini itu akan menentukan bagaimana kita di masa depan. Ini saya percaya nih. Apa yang kita makan hari ini akan menentukan bagaimana kita di masa depan. Kalau kita tidak belajar pola hidup sehat, coba lihat nanti. 20 tahun ke depan nanti. Apa yang kita makan itu sangat menentukan. Ya, betul sekali. Sangat menentukan. Banyak sih pelajaran hari ini yang saya dapat dari salah satu saya boleh bilang dia ini pebisnis, salah satu bisa dibilang salah satu background lah buat teman-teman pengusaha muda. Mungkin ada yang mau disampaikan buat pengusaha muda di rumah yang ingin menggeluti dunia usaha tapi masih ragu, masih takut. Mungkin banyak pengusaha-pengusaha muda itu yang ingin memulai usaha tapi masih takut. Mungkin bisa belajar dari Kavara sendiri. Mungkin ada yang bisa disampaikan mungkin. Modal pertama itu adalah bagaimana miliki keberanian. Jadi apapun yang kita lakukan di awal, pertama adalah bagaimana sangka baik pada Allah. Jangan kita memulai usaha dengan ketakutan. Kenapa? Karena kita harus meyakini bahwa Allah
akan melihat apa yang kita lakukan. Jadi mulailah dengan berani, dengan lebih cepat. Saya banyak berkenalan dengan anak-anak muda yang usianya itu setengah dari usia saya. Iya. Saya hari ini 45 tahun, jalan 45 tahun. Orang-orang yang saya kenal itu di usia 20-an itu sudah luar biasa pencapaiannya. Saya kemudian melihat diri saya di masa lalu. Saya suka bilang, dulu enggak ada bisnis seperti ini. Sekarang kami, mitra-mitra BP, setiap hari itu duduk di rumah kami masing-masing belajar. Dipandu langsung oleh Pak Ipo. Jadi saya sering mengatakan kepada teman-teman yang baru bergabung, hanya kita yang tidak mau. Hanya kita yang tidak ingin maju dan berkembang. Kita boleh berada di sebuah daerah yang kecil, yang barangkali orang ketika kita keluar kota, mereka tidak tahu di mana Konawe. Mereka tidak pernah dengar bahkan Konawe itu ada di mana. Tetapi dengan kita meluaskan, membuka mindset kita, berusaha mendapatkan insight baru dari perjalanan bisnis kita, insya Allah. Saya berapa kali perjalanan ketemu langsung dengan Pak Ipo Santosa, saya kemudian berpikir bahwa ternyata ketika kita mendekat dan bergaul dengan orang-orang sukses, mudah-mudahan insya Allah kesuksesan itu menular. Ya. Jadi kalau dulu kan bertemu dengan tokoh-tokoh nasional, ustadz-ustadz itu kan kayaknya kok susah sekali ya. Tapi di BP kita udah sering ketemu dengan ustadz-ustadz yang kondang. yang apa namanya, yang juga bareng-bareng di bisnis kita. Jadi alhamdulillah ternyata untuk anak-anak muda di luar sana, orang-orang yang mau berbisnis tapi masih ragu, kumpulkan keberaniannya, maju aja dulu. Sambil kemudian kita pelan-pelan terus belajar. Karena tidak ada yang sempurna untuk kita memulai sesuatu ya. Tapi mari kita sempurnakan ketika kita sudah di dalam. Thank you, terima kasih banyak atas ilmunya Bu Farah hari ini. Saya banyak mendapat pelajaran hari ini, apalagi di bidang bisnis. Yang saya paling dapat itu tentang salah satu konsistensi. Salah satu apapun bentuk pekerjaan kita, yang penting kita konsisten di dalamnya. Itu sih sebenarnya yang saya dapat. Betul. Hari ini. Ada satu lagi katanya begini, ketakutan itu berawal dari ketidaktahuan. Yes. Jadi kenapa sih kadang-kadang kita takut memulai? Karena kita tidak tahu. Maka bagaimana supaya setiap hari, setiap saat kita selalu menambah ilmu. Mungkin tidak banyak, 1 ilmu, 2 ilmu, tapi kemudian dengan apa yang kita tahu ini, itu kemudian memunculkan keberanian kita. Oh ternyata bisnis itu tidak sesulit yang kita pikirkan gitu ya. Ternyata boleh kok, kita nggak usah buka toko, kita tidak usah punya modal besar, harus nyewa-nyewa ruko, dan kita sudah bisa memulai bisnis dengan cara yang lebih mudah gitu. Ini sangat ringan ya. Saya kalau ngirim ke Concap itu kalau nggak salah 9.900 ongkirnya. Jadi semua bebas ongkir. Karena hanya 9.900. Kalau ke Raha itu nggak sampai 20.000. 10 isi 10 itu nggak sampai. Jadi bisa dibayangkan dengan keuntungan kalau jual ecer kan dalam satu box itu kan kita 70 kali 10 kan 700.000 ya. Saya bilang saya sudah lama menggeluti dunia bisnis, tapi bisnis dengan margin keuntungan yang besar menurut saya ini cukup menjanjikan. Mungkin sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Karena bisa duduk di Imaginarium, mungkin teman-teman yang mau gabung di BP atau berpolis, mungkin nanti bisa kontak personnya di bawah sini, Ibu Farah sendiri. Oke, itu saja mungkin siaran Imaginarium hari ini. Tetap dukung Imaginarium, jangan lupa subscribe, dan bye-bye.